Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Elokrinta Widya Stuti. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika UHAMKA, kelas Review Jurnal Internasional 6F. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa review jurnal internasional. Berikut ini penjelasannya. Oke, di sini saya akan mereview jurnal internasional. Di sini saya memiliki 3 jurnal yang akan saya review. Yang pertama, Ethnomathematics Exploration in Japanese Cultures. Yang kedua, Sundanese Ethnomathematics Mathematical Activities in Estimating, Measuring, and Making Patterns. Dan yang ketiga adalah Ethnomathematics in Arfak, West Papua, Indonesia, Numeracy of Arfak. Nah, di sini bisa kalian lihat, ini merupakan ketiga jurnal yang dibuat oleh orang-orang Indonesia yang sudah bertaraf internasional. Jika kalian ingin mendownload file PDF-nya, nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Etnomatematika, apa itu? Baiklah, akan saya ulas sedikit mengenai apa itu etnomatematika. Etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kelompok buruh atau petani, anak-anak dari kelas tertentu dari masyarakat, kelas profesional, dan lain-lain. Itu menurut De Ambrosio pada tahun 1985 dalam Gerdes 1994. Budaya dalam konteks ini memiliki luas dan unik perspektif serta melekat pada kebiasaan orang-orang. Oke, kita akan memasuki jurnal yang pertama. Identitas jurnalnya. Judulnya Ethnomathematics Exploration in Japanese Culture. Jurnalnya, dia termasuk Journal of Physics Conference Series. Volume and Page. Volume 943, nomor 1, halaman 1 sampai 6. Nomor ISSN-nya 1742656. Jurnal ini dibuat pada tahun 2018. Untuk doi-nya bisa kalian lihat sendiri ya. Doi itu merupakan singkatan dari Digital Object Identifier. Author itu sama aja penulis. Nggak mungkin juga ada sebuah jurnal nggak ada penulisnya kan? Jadi, author dari jurnal ini adalah Irma Isdiyanti dan Ruli Caritas Indra Prahmana. Abstrak. Abstrak itu biasanya muncul pada pertama kali kalian membuka sebuah jurnal. Nah, karena di sini merupakan jurnal internasional, maka di sini saya akan mencoba mentransfernya ke dalam bahasa Indonesia. Abstrak dari jurnal ini yaitu, penelitian ini merupakan studi eksplorasi untuk menunjukkan korelasi antara matematika dan budaya Jawa. Studi ini memiliki tujuan eksplorasi budaya Jawa di Yogyakarta yang berisi konsep matematika, yaitu batik. Aktivitas masyarakat dalam membuat batik di semua kabupaten di Yogyakarta adalah fokus dari penelitian ini. Metode penelitian menggunakan etnografi.
teknik pengumpulan data yang menggunakan prinsip-prinsip dalam etnografi seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengambilan catatan lapangan dengan deskripsi etnografi asli. Hasilnya adalah eksplorasi etnomatematika di beberapa motif batik Yogyakarta yang mengandung filosofi, nilai budaya yang mendalam, dan konsep matematika, terutama geometri transformasi subjek. Lanjut, sejarah singkat dari jurnal tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman banyak budaya dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Pulau Jawa, khususnya di Yogyakarta yang dikenal sebagai kota budaya. Ada beberapa kegiatan budaya di Yogyakarta. Mereka telah menerapkan beberapa konsep matematika, yaitu batik industri rumah kegiatan. Kegiatan ini hampir dilakukan oleh masyarakat di semua kabupaten Yogyakarta. Yogyakarta memiliki batik khas atau dikenal sebagai batik keraton yang memiliki filosofi dan mengandung mendalam penuh makna. Etnomatematika tidak hanya matematika, tetapi juga menggali nilai-nilai budaya yang ada di dalamnya. Lanjut, di sini ada pentingnya research dari jurnal tersebut. Berisi mengenai bagaimana eksplorasi etnomatematika dalam kebudayaan Jawa, terutama dalam kegiatan batik dan menggali nilai-nilai budaya yang dapat digunakan sebagai pembelajaran dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau pembelajaran di kelas. Kemudian, research terdahulu. Sebelumnya ada penelitian. Nah, berisi, menurut Danubroto pada tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam bentuk seni batik yang dihasilkan transformasi titik, garis, atau bidang data melalui translasi, rotasi, refleksi, atau pelebaran. Kemudian gap research dari jurnal ini adalah mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep matematika berdasarkan situasi masalah sehari-hari melalui motif batik Yogyakarta yang menerapkan konsep transformasi geometri digunakan seperti refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kemudian, research question dari jurnal ini adalah bagaimana konsep matematika dalam eksplorasi budaya Jawa di Yogyakarta? Oke, mari kita ulas. Pertama, metode pelaksanaan prosedur penelitian dilakukan dari April sampai Juni 2017 dilakukan dengan 3 langkah utama yang merupakan analisis data dalam pralapangan, analisis data selama lapangan, dan analisis data secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebagai jenis penelitian untuk menjelaskan dan memperoleh informasi secara keseluruhan, secara luas, dan mendalam. Lanjut, selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan etnografi sebagai pendekatan penelitian. 3 batas penelitian yang digunakan untuk menjadi dasar penelitian yang terdiri dari masyarakat kesatuan yang hanya menggunakan dialek bahasa tunggal, kesatuan masyarakat dibundel dengan batas-batas administrasi politik, dan kesatuan masyarakat yang memiliki pengalaman sejarah yang sama, sehingga bisa mendapatkan data dari sumber asli. Dan yang terakhir, teknik pengumpulan data yang menggunakan prinsip-prinsip dalam etnografi seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan pengambilan catatan lapangan dengan deskripsi etnografi asli.
Kemudian, hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Yang pertama, filosofi, nilai-nilai budaya, dan penerapan transformasi geometri pada motif batik semen ramah. Nah, ini merupakan contoh gambar dari motif batik semen ramah. Oke, mari kita bahas. Motif ini memberikan pelajaran kepada anaknya yang telah terpilih sebagai putra mahkota atau yang biasa kita kenal sebagai pangeran. Dalam motif ini, siswa dapat menerapkan geometri transformasi refleksi yang diterapkan beberapa ornamen menggunakan sumbu Y di Cartesian sistem koordinat. Nah, mari kita ulas manakah refleksinya. Nah, seperti ini ya teman-teman, contoh refleksi dari motif batik semen ramah. Oh ya, refleksi itu adalah pencerminan. Nah, ini seperti mencermin gitu kan? Oke, lanjut. Filosofi, nilai budaya penerapan geometri transformasi pada motif batik kawung. Nah, ini adalah contoh dari motif batik kawung. Tentu dong, kalian tidak asing lagi dengan gambar ini. Ini namanya adalah motif batik kawung. Apa pembahasannya? Motif kawung memiliki bentuk seperti 4 lingkaran atau elips yang mirip dengan kelapa atau kolang-kaling buah aren yang tersusun rapi dan geometris. Nah, ini ya yang dimaksud kolang-kaling atau kelapa. 4 lingkaran mewakili 4 arah angin yang berporos pada kekuatan timur sebagai sumber kehidupan, utara sebagai tempat kediaman Allah, barat sebagai sumber keberuntungan, dan selatan sebagai pusat dari segala sesuatu. Pusat lingkaran yang poros pusat kekuasaan dilambangkan sebagai raja. Yang ini dilambangkan sebagai raja. Dalam hal ini, raja sebagai pusat dikelilingi oleh orang-orang sebagai pusat ilmu pengetahuan, seni, budaya, agama, pemerintah, dan ekonomi. Orang-orang harus mematuhi raja, tapi raja juga selalu memberikan proteksi kepada umatnya. Motif batik kawung juga diartikan sebagai simbol kesederhanaan seorang raja yang selalu memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Selain itu, untuk membuat motif batik kawung, siswa dapat menerapkan geometri transformasi. Nah, awal mulanya seperti ini. Misalkan, kita mulai dari sini, kemudian dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Maka tentunya akan menghasilkan seperti ini dong. Lanjut, dirotasikan lagi 90 derajat lagi searah jarum jam, seperti ini, 90 derajat lagi searah jarum jam, seperti ini, dan 90 derajat lagi searah jarum jam, seperti ini. Maka akan menghasilkan 1 putaran penuh, 2 putaran penuh. Nah, yang ini merupakan contoh dari translasi. Filosofi, nilai-nilai budaya, dan penerapan geometri transformasi pada motif batik Sido Asih. Nah, ini merupakan contoh dari motif batik Sido Asih. Penjelasannya, kata Sido Asih berasal dari kata sido, yang harus, berarti membuat sesuatu menjadi kenyataan, dan kata asih memiliki arti sayang. Motif batik Sido Asih menjelaskan jika untuk membangun sebuah keluarga harus membangun dengan kasih sayang penuh. Selain itu, untuk membuat motif batik Sido Asih, siswa dapat menerapkan geometri transformasi. Nah, seperti ini. Refleksi. Yang ini direfleksikan menjadi seperti ini. Yang ini direfleksikan menjadi ini.
ini menjadi ini. Nah, untuk yang ini, awal mulanya seperti ini, lalu dia melebar menjadi ini. Filosofi, nilai-nilai budaya dan penerapan geometri transformasi pada motif batik Wahyu Temurun. Nah, ini gambar dari motif batik Wahyu Temurun. Pembahasannya, unsur dalam motif ini merupakan berkah yang dilambangkan dengan lunglungan, cabang pohon anggur. Kata lung dalam bahasa Jawa memiliki arti tetulung, atau dalam bahasa Indonesianya artinya membantu orang lain. Selain itu, untuk membuat motif Wahyu Temurun, siswa dapat menerapkan geometri transformasi. Nah, ini merupakan contoh dari refleksi, yang ini translasi. Ini juga ya, membentuk sebuah refleksi. Pembahasan berikutnya, filosofi nilai-nilai budaya dan transformasi aplikasi geometri pada motif barang pamor. Nah, ini merupakan contoh dari motif batik parang pamor. Penjelasannya, batik parang pamor adalah batik yang muncul di Kerajaan Mataram Kota Gede pada abad 16, berasal dari kata pamor, berarti cahaya. Motif batik ini terlihat seperti pisau yang memancarkan sangat terang, sangat indah, memberikan daya perbawa atau otoritas. Selanjutnya, untuk membuat motif parang pamor batik, siswa dapat menerapkan geometri transformasi. Nah, geometri transformasi dari batik ini yaitu translasi. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini adalah penelitian menunjukkan bahwa warisan budaya seperti batik masih tertarik dan disimpan oleh orang-orang Jawa. Batik dari Yogyakarta tidak hanya memiliki motif yang indah, namun mengandung filosofi, penuh makna yang dalam, dan juga terdapat doa dan harapan dalam. Selain itu, juga dalam pembuatan motif ini menerapkan konsep transformasi geometri seperti refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Secara keseluruhan, dari jurnal ini merekomendasikan dari motif batik, mahasiswa desain dengan mudah untuk belajar konsep transformasi geometri, terutama untuk siswa di sekolah SMP. Karena motif akrab dalam kehidupan sehari-hari siswa. Desain pembelajaran menggunakan desain batik menjadi titik awal dan menggunakan kegiatan menggambar motif batik dan memperkenalkan konsep transformasi dalam pembelajaran desain. Kemudian, identitas jurnal yang kedua. Nah, di sini ada identitas jurnal yang kedua. Bisa dilihat sendiri. Lanjut, ada abstrak. Matematika adalah suatu bentuk budaya yang terintegrasi di semua aspek masyarakat, dimanapun termasuk masyarakat etnis Sunda. Hal ini memungkinkan konsep-konsep matematika tertanam dalam praktek budaya dan mengakui bahwa semua orang mengembangkan cara khusus melakukan matematika yang disebut kegiatan etnomatematika. Etnomatematika etnis Sunda adalah matematika dalam budaya Sunda dilaksanakan dalam kegiatan masyarakat. Etnis Sunda yang tinggal di wilayah Jawa Barat Indonesia berbicara bahasa Sunda dan memiliki kegiatan yang mencerminkan budaya Sunda. Etnomatematika etnis Sunda dalam penelitian ini memiliki 3 kegiatan, yaitu estimasi, mengukur, dan membuat pola dalam kegiatan. Selanjutnya, secara singkatnya.
Dalam perspektif sejarah, matematika tumbuh dan berkembang dari adat budaya atau umumnya diterima dan disepakati. Lihat bagaimana kelahiran geometri pada Babilonia dan peradaban Mesir kuno sekitar 5000 sebelum Masehi atau 4000 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Ini menurut Prahmana et al. Pada tahun 2016. Penggunaan geometri yang terlihat dari konstruksi peradaban kuno seperti irigasi, pengendalian banjir, drainase rawa-rawa, dan bangunan-bangunan besar. Di Mesir kuno, kegiatan geometri digunakan untuk membangun batas-batas tanah di tepi Sungai Nil karena banjir. Banjir dari Sungai Nil telah menghilangkan batas-batas tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Mesir berusaha untuk membuat kembali batas-batas tanah tanpa mengurangi area yang dimiliki sebelumnya. Pada dasarnya, peradaban manusia tidak terlepas dari perkembangan budaya dan matematika. Namun demikian, karena cara untuk mendapatkannya berbeda, tidak sedikit muncul skeptis bahwa banyak budaya yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan matematika. Dalam etnis tertentu, budaya yang melekat dalam masyarakat yang khas dan mungkin berbeda dengan kelompok etnis lain. Pentingnya research pada jurnal ini, sejauh mana konsep yang mendasari budaya Sunda sesuai dengan pemahaman untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam realitas kehidupan. Kemudian research terdahulu. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Abdullah pada tahun 2017 yang menjelaskan budaya Sunda menggunakan waktu yang digambarkan melalui simbol-simbol ekspresi. Contoh, wanci tumore setara dengan jam 12.30 menggambarkan waktu sedang tidur nyenyak. Kemudian gap research-nya. Aktivitas budaya Sunda untuk melakukan pengukuran pada bidang yang berbentuk tidak teratur, non-Euklidan geometri. Perilaku dan kebiasaan dilihat dari aktivitas Sunda dalam melakukan 3 kegiatan, yaitu estimasi, ukuran, dan membuat pola. Research question dari jurnal ini adalah, bagaimana aktivitas matematis budaya Sunda dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, bagaimana praktek konsep-konsep matematika dalam kehidupan budaya mereka sehari-hari? Metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif dengan pendekatan etnografi. Penelitian ini berlokasi di Cigondol, Sukaseti, Desa, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara geografis, lokasi penelitian terletak pada suku Galunggung. Fokus penelitian ini adalah kaitan matematika dengan kegiatan budaya Sunda, estimasi, mengukur, dan membuat pola. Data yang dikumpulkan melalui 2 tahap, yaitu observasi dan wawancara. Hasil tabulasi data ini dianalisa lebih lanjut untuk melihat bagaimana perilaku etnis Sunda berlatih matematika dan konsep-konsep matematika yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, estimasi. Estimasi adalah kegiatan yang banyak dilakukan oleh etnis Sunda. Estimasi ukuran yang digunakan etnis Sunda adalah kibik untuk memperkirakan volume tiang kayu, gundukan batu, volume pasir, dan sebagainya. Hasil dan pembahasan selanjutnya. Yang kedua, membuat pola. Pola seperti ini. Aktivitas yang banyak digunakan oleh etnis Sunda ketika membuat kerajinan bambu khas tanah Sunda seperti dudukui, asupan, hihit, ayakan, nyiru,
Boboko, Tampir, Telebuk, Tolomong, dan seterusnya. Kegiatan ini merupakan warisan dari leluhur yang masih dipertahankan. Dalam kegiatan pembuatan kerajinan pola bambu, etnis Sunda mengenali istilah pihuntuan. Istilah ini mengacu pada patokan atau pola awal yang disediakan oleh Sunda untuk membentuk pola selanjutnya. Yang terakhir, mengukur. Banyak istilah matematika yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pertama tuh satuan panjang ada sapeda, sapal, sahasta, semester. Satuan luas ada sabata, sahektar, satumba, saelo. Satuan volume sakibik, sadam, sakojong, satelebuk. Sehubungan dengan ukuran ini, etnis Sunda memiliki jangka unik, yaitu ngukur. Begitu ngukur, etnis Sunda identik dengan mengukur sawah atau lahan tertentu. Ngukur untuk Sunda adalah untuk menentukan bagaimana bata luas lahan yang dimilikinya. Nilai sabata adalah 14 meter persegi. Kesimpulan dari jurnal ini adalah berdasarkan temuan dan fokus dari penelitian yang diusulkan, beberapa kesimpulan dapat disampaikan. Sunda dalam melakukan aktivitas matematika berdasarkan values inherent dalam budaya Sunda praktis sehari-hari. Hal ini tercermin dalam keukuran aktivitas didasarkan pada objek yang digunakan dan perkiraan berdasarkan kegiatan budaya yang dilakukan selama beberapa generasi. Dari kesimpulan ini, memunculkan sebuah rekomendasi, yaitu pola kepang tangtung ternyata untuk membangun berbagai pola geometris. Pola geometris diamati adalah deretan konstruksi persegi berbeda. Pola geometris ini cukup sulit dideteksi, karena hanya dapat diamati pada jarak tertentu. Lanjut, identitas jurnal yang terakhir. Ini ya teman-teman. Abstraknya, artikel ini membahas etnomatematika di komunitas adat Arfak. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana mengkalkulasikan masyarakat Arfak dalam bahasa Hatam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis angka dalam bahasa Hatam oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari dalam perhitungan dan kemudian mencari penambahan algoritma sesuai dengan jenis angka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi. Selanjutnya dicari penambahan algoritma yang cocok dengan jenis angka yang digunakan oleh komunitas. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah angka-angka dalam bahasa Hatam yang menggunakan nomor basis 5 sampai 10. Dari angka yang diperoleh, algoritma penjumlahan yang sesuai adalah Abacus 4.1. Secara singkatnya, ini. Lanjut. Pentingnya research. Etnomatematika dari komunitas Arfak tentang penambahan dan pengurangan algoritma bilangan asli yang sesuai dengan jenis masyarakat bilangan Arfak. Ini perlu diteliti untuk berbagai jenis angka Arfak dengan matematika di sekolah, terutama di Indonesia dan dunia. Pada umumnya menggunakan angka Hindu-Arab. Angka Hindu-Arab menggunakan nomor pangkalan 10. Research terdahulu, Haryanto et al. Pada tahun 2015 menyatakan elastisitas kantong noken karena perubahan atau pergeseran simpul-simpul penampang benang satu sama lain. Kemudian bisa dilihat dari sini untuk research terdahulu yang lain. Lanjut, gap research pada jurnal ini adalah
cara membilang dalam bahasa Hatam oleh masyarakat Arfak Provinsi Papua Barat. Setelah itu akan dilihat pola dari segi bahasa yang selanjutnya akan identifikasi basis pada bilangan tersebut. Dari basis tersebut akan dicari algoritma operasi biner yang mudah digunakan. Research question. Bagaimana sistem angka Arfak pada bahasa Hatam? Bagaimana basis algoritma 5-10? Metode yang digunakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara eksplorasi, wawancara, dan studi literatur. Eksplorasi dan wawancara dilakukan untuk mendapat perhitung yang digunakan oleh masyarakat Arfak. Studi literatur dilakukan dengan mencari numerasi-numerasi yang memiliki kemiripan dengan numerating Arfak yang kemudian ditentukan bagaimana atau algoritma dalam menyelesaikan operasi biner. Dan yang terakhir, algoritma pencarian dilakukan dengan melihat budaya daerah lain yang memiliki sifat-sifat nomor yang sama. Hasil dan pembahasan. 1. Sistem angka Arfak pada bahasa Hatam. Nah, ini contoh dari angka Arfak pada bahasa Hatam ya. Kemudian penjumlahan basis algoritma 5-10. Di sini ada contohnya, contoh untuk menghitungnya. Lalu dalam angka Arfak bahasa Hatam seperti ini. Kesimpulannya, angka yang digunakan oleh Arfak sangat unik. Dapat dilihat bahwa bahasa Hatam menggunakan basis 5-10. Jenis angka ini berbeda dari angka Hindu Arab yang digunakan di sekolah. Jenis angka dengan basis 5-10 juga digunakan dalam budaya Jepang. Dalam budaya Jepang yang menggunakan angka itu pada sempoa. Dari pembahasan pada jurnal ini, maka muncullah sebuah rekomendasi di mana dalam artikel ini penggunaan abacus 4-1 pada anak-anak Arfak belum diuji. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji sempoa di Arfak, Papua Barat, Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman? Dapat dipahami kan? Oke, see you next time!